Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu semua bersukacita pagi ini. Amin. Amin ya. Tadi WL-nya bilang coba angkat yang di belakang isi kursi-kursi yang di depan, tapi semuanya nggak ada yang bergerak. Ini nggak taat ini namanya ya. Tadi WL bilang ayo semua diisi dulu supaya nanti teman-teman bisa diisi bangku-bangku yang ada. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi memang tidak mempengaruhi berkat, tidak mempengaruhi sukacita. Cuma alangkah lebih baik yang pos di depan diisi dulu supaya nanti yang terlambat bisa mengisi di belakang. Atau isinya begini, biar aja yang terlambat di depan biar tahu mereka. Supaya minggu depan gak terlambat lagi dan gak malu gitu ya. Baik Bapak Ibu, kalau kita mendengar berita-berita di dunia ini, berita-berita di televisi, di media sosial, banyak berita yang tentu saja membawa atau membuat kita menjadi hati tidak tenang, ya kan, berita-berita yang mencemaskan, mengkhawatirkan, apapun itu, entah itu tentang kesehatan, apalagi tentang ekonomi, yang sekarang ini mungkin semua orang sedang mengalami, kayaknya rasanya sulit kali semuanya. Tetapi Bapak Ibu, pagi ini biarlah berita firman Tuhan ini membawa ketenangan bagi kita, amin. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi ini, berita firman yang kita dengar pagi hari ini itu membawa ketenangan bagi kita, ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan fisik juga, karena kalau pikiran sehat, jiwa sehat, mental sehat, fisik juga pasti sehat. Baik Bapak Ibu, saya akan menyiapkan khotbah hari ini, materinya ada di dalam bentuk PPT. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang, bisa dibesarkan? Baik. Bicara tentang lembaga Kristus yang kuat. Ini tema kita hari ini Bapak Ibu. Lembaga Kristus yang kuat. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ada dua lembaga di dalam hidup kita, kehidupan kita itu yang dibentuk atau diinisiasi langsung, dimulai oleh Allah sendiri. Slide berikutnya. Yang pertama adalah lembaga itu adalah keluarga. Lembaga pertama yang diinisiasi langsung, yang dibentuk langsung, yang dimulai langsung oleh Allah adalah keluarga. Itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Saya bacakan untuk kita. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada pasal 2 ayat 21 sampai 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat
perusahaannya, tentu di dalam keluarga, tentu dalam suatu perusahaan ada yang namanya CEO. Ini kan lagi keren ini ya kan, istilah-istilah CEO. Jangan-jangan dia seorang CEO yang menyamar menjadi tukang beca. Jadi CEO ini adalah posisi eksekutif tertinggi dalam perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas visi, arah, strategis, dan operasional dalam bisnisnya secara keseluruhan. Jadi, katakanlah dalam keluarga dan gereja itu, perusahaan itu ada CEO-nya, yaitu pemimpin kita, kepala keluarga kita. Kalau dalam perusahaan ada namanya CEO yang bertanggung jawab untuk perusahaannya, berarti itu bisnis perusahaan. Tapi kalau dalam lembaga yang Allah bentuk ini, katakanlah itu bisnis kerajaan Allah, bisnis kerajaan surga. Ya, jadi namanya organisasi atau lembaga pasti memiliki struktur, yaitu pemimpin dan anggota. Dalam keluarga, pemimpinnya adalah siapa Bapak Ibu? Pemimpin dalam keluarga siapa? Siapa? Ibu gak ada yang jawab nih. Pemimpin dalam keluarga kita siapa? Suami. Atau semua menjadi pemimpin ini? Ya, suami mau jadi pemimpin, istri mau jadi pemimpin, anak mau jadi pemimpin. Pemimpin dalam keluarga kita adalah suami. Nah, lembaga ini, keluarga ini memiliki struktur yang juga strukturnya itu bersifat struktural dan juga fungsional. Jadi meskipun dikatakan suami sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam rumah tangga, engkau juga punya fungsi. Strukturku tidak hanya pemimpin, tapi tidak hanya secara struktural, tapi fungsional. Karena itu fungsikan dirimu sebagai suami. Kemudian ada yang namanya anggota. Anggota siapa? Istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak pun punya tanggung jawab, punya fungsinya masing-masing. Kerjakan fungsinya, fungsikan dirimu sebagai istri dan suami. Nah, kita ke lembaga berikutnya, yaitu gereja. Tadi saya katakan bahwa lembaga ini adalah dua lembaga yang dibentuk langsung oleh Allah, keluarga dan gereja. Mari kita lihat lembaga. Kenapa gereja dikatakan bahwa lembaga ini adalah yang dibentuk atau yang diinisiasi langsung oleh Allah? Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Saya berharap yang tidak bawa handphone dan tidak membawa Alkitab, tapi menggunakan handphone, semoga yang dibuka adalah ayat firman Tuhan ya. Alkitabnya yang dibuka ya Bapak Ibu. Jangan sosmednya. Matikan notifikasinya bila perlu, mode senyap atau mode penerbangan, biar gak ada informasi-informasi yang masuk sehingga mengganggu kita. Baik, Matius 16 ayat 18. Sama-sama kita baca 2, 3, lihat. Maka jawab. Halo? Sudah dapat? Matius 16 ayat 18. Oke, sorry, saya salah. 2, 3 ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan kemahku, dan maut tidak akan menguasainya. Ini Bapak Ibu. Lembaga kedua yang Allah bentuk adalah gereja. Di sana dikatakan bahwa dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa ini juga dikatakan bahwa lembaga ini dibentuk oleh Allah sendiri? Sama Bapak Ibu. Ada sinyal ya? Sama Bapak Ibu. Antara keluarga dan gereja, lembaga, dua-duanya memiliki struktur. Dua-duanya memiliki struktur. Kalau dalam keluarga tadi sebagai lembaga jasmani, dia punya pemimpin, yaitu kepala keluarga, suami, kemudian punya anggota, suami, istri, dan anak-anak. Di dalam gereja juga demikian, punya struktur, pemimpin dan anggota jemaat. Pemimpinnya adalah, katakanlah pemimpinnya itu
masing-masing juga punya fungsi, punya pekerjaan, punya tanggung jawab. Jadi pemimpin satu lembaga gereja punya fungsi, punya tanggung jawab. Sebagai jemaat juga punya tanggung jawab. Karena itu mari masing-masing kita kerjakan, kita lakukan, kita fungsikan diri kita di dalam lembaga ini. Amin. Nah, mari kita lihat kenapa gereja ini dikatakan bahwa Allah sendiri atau Yesus sendiri yang membentuk. Di sana dikatakan tadi, dan aku pun berkata, ini kata Yesus. Dan setelah Yesus bertanya kepada Simon Petrus, menurutmu siapa aku, Petrus? Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus bilang, jawaban itu aku percaya bahwa itu Tuhan berasal daripada. Maka Yesus menjawab bilang begini, dan aku, Yesus pun berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus. Nah, Petrus bisa pindah sekali. Petrus, mari kita lihat sama-sama. Engkau adalah Petrus. Petrus di dalam bahasa Inggris itu Peter, di dalam bahasa Yunani bahasa aslinya Bapak Ibu itu adalah Petros. Petros yang artinya adalah batu, a stone. Tapi batu ini batu yang merujuk pada bebatuan yang berukuran kecil. Jadi Petrus itu artinya batu, tapi batu yang berukuran kecil, atau pecahan-pecahan batu, atau batu yang sudah diproses. Engkau adalah Petrus, engkau adalah Petros. Lalu kemudian meningkat lagi Bapak Ibu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, kata Yesus. Tadi di sana dikatakan bahwa Petros, a stone, batu kecil, pecahan-pecahan batu. Tapi kemudian Yesus meningkatkan lagi pernyataannya bahwa di atas batu karang ini, batu karang yang dimaksud adalah dalam bahasa Inggris itu the rock. Jadi tadi kata Petrus yang pertama itu meningkat bukan lagi Petrus, tetapi menjadi Petra. Dari Petros ke Petra. Artinya batu, the rock, batu, tapi batu yang berukuran besar. Batu yang berukuran besar tidak mudah dipindahkan. Dan beda ya. Tadi Petros itu batu yang kecil, tapi kemudian Yesus bilang di atas batu karang ini, Petra, on this the rock, batu yang merujuk pada bebatuan berukuran besar dan tidak mudah dipecahkan. Itu merupakan batuan tebing Bapak Ibu. Siapa yang bisa pecahkan tebing batu? Kalau nggak dengan dinamit, ya kan? Nah, jadi Yesus meningkatkan penyebutannya, pemanggilannya kepada Petrus tidak hanya Petros, tapi Petra, di atas batu karang ini. Apa? Ngapain rupanya di atas batu karang ini? Di atas batu karang ini, aku, kata Yesus, akan mendirikan jemaatku. Jemaat dalam bahasa Israel, congregation. Maka kalau ada istilah kita dengar, kemana Bapak Bungkalo? Mau pergi kongres sinode. Itu artinya sidang jemaat, kongres, kongregasional, sistemnya jemaat. Nah, jadi dalam bahasa Inggris jemaat adalah congregation. Kemudian dalam bahasa Yunani adalah ekklesia. Ekklesia itu adalah gereja. Maka jelaslah bahwa Yesuslah yang mendirikan lembaga gereja. Yang pertama tadi lembaganya adalah keluarga yang dibentuk dan inisiasi oleh Allah, karena Dia yang membentuk manusia dan mengirimkan pasangan kepada manusia. Kemudian mereka menjadi satu daging dan beranak cucu. Kemudian gereja adalah juga lembaga yang dibentuk oleh Yesus sendiri. Karena itu pernyataannya kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, assembly, church. Jadi Bapak Ibu, gereja adalah milik Allah, keluarga adalah milik Allah. Kemudian apa lagi dikatakan? Dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Ini maksudnya adalah, slide berikutnya. Alam maut tidak menguasainya itu maksudnya adalah sekalipun ada usaha
iblis atau pengusaha jahat dunia untuk membinasakan gereja yang Yesus Kristus bangun sendiri tidak akan bisa. Bukan berarti gereja atau orang-orang percaya di dalamnya, kita ini jemaat Mazmur, bukan berarti kalau kita sudah menjadi orang-orang percaya, kemudian kita tak akan terjerumus ke dalam namanya dosa, pelanggaran, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, bahkan kemurkaan terhadap Allah kita. Karena tidak ada seorang pun yang kebawa dengan yang namanya dosa. Jadi ada kemungkinan di antara kita akan jatuh dalam dosa, atau bahkan di antara kita masih ada yang hidup dalam dosa, masih hidup dalam kebiasaan-kebiasaan lamanya. Bilang kalau dia sudah percaya Yesus, bilang kalau dia sudah terima Yesus, bilang kalau dia sudah diselamatkan, tapi hidupnya tidak menunjukkan perubahan. Sekalipun kesesatan, penyesatan ada dalam gereja, Tuhan tidak akan membinasakan. Yang Yesus Kristus maksud adalah sekalipun iblis berusaha sekuat-kuatnya untuk menghancurkan gereja, Allah tidak akan membinasakan gerejanya. Karena apa? Karena Allah melihat Bapak Ibu, di antara sekian banyak umat yang mungkin jatuh dalam dosa, tetapi Allah melihat masih ada orang-orang benar di dalamnya. Allah sangat yakin bahwa masih ada orang-orang percaya lain di dalamnya yang masih mau hidup dalam kebenaran. Maka dia tidak akan pernah membinasakan gereja. Maka Bapak Ibu bisa lihat seberapa pun usaha dunia ini untuk menghancurkan gereja, menutup gereja secara fisik, tidak ada. Bahkan semakin dibabat, semakin menambah. Karena gereja itu apa? Bukan hanya untuk bangunannya, tetapi jiwanya yang sudah diselamatkan itu. Maka dimanapun mereka berada, sekalipun gerejanya ditutup, mereka tidak bisa beribadah. Meskipun di pinggir sungai, di atas gunung, dimanapun bisa. Karena itu gereja yang hidup. Allah sangat yakin bahwa sekalipun walaupun ada orang-orang dalam gereja yang masih hidup dalam dosa, tapi dia melihat bahwa dia sangat percaya bahwa masih ada orang-orang benar di dalamnya yang Tuhan bisa pakai, yang Yesus bisa pakai untuk menyatakan kuasanya, sehingga gereja itu akan tetap menjadi baik di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam gereja Yesus Kristus sendiri yang menjadi batu karang itu, yaitu apa? Dia yang menjadi landasan utama di dalam Kristus, landasan utama dalam pembangunan gereja. 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Jadi Bapak Ibu, kalau keluarga merupakan rumah kita secara rohani, secara jasmani, maka gereja adalah rumah kita secara rohani. Korintus 3 ayat 11. Seorang bisa baca? 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada satupun dasar yang bisa diletakkan oleh orang lain kecuali Yesus Kristus. Karena dia sendiri yang mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 4, Yesus Kristus adalah batu yang hidup. 1 Petrus 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. Yesus sendiri adalah batu yang hidup itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya dia katakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu berarti bahwa saat kita membangun lembaga gereja harus dilandaskan kepada Kristus. Dalam membangun lembaga gereja harus dilandaskan pada Kristus. Nah, hal yang sama Bapak Ibu,
tak dilandaskan dengan Yesus, kalau tak dilandaskan dengan Allah, kau bangun dengan apa rumah tangga kita itu? Bangun dengan apa? Bangun dengan keuanganmu? Bangun dengan hartamu? Bangun dengan kemampuanmu? Kehebatanmu? Sia-sia. Karena semuanya itu akan lenyap, habis. Tapi kalau Kristus sebagai batu karang itu, batu yang hidup itu, yang menjadi landasan kita ketika kita membangun rumah tangga kita, membangun gereja kita, maka alam laut tidak menguasainya. Kalau Allah yang memulai, tidak mungkin dia membinasakannya. Bapak Ibu, keluarga dan gereja Allah yang memulai, maka tidak akan mungkin Allah membinasakan keluarga kita. Seburuk apapun keluarga kita sekarang ini, sesusah sesulit apapun keadaan keluarga kita sekarang ini, sehancur-hancur apapun kita merasa keluarga kita, Tuhan gak akan pernah membinasakan. Karena itu dia yang bukti. Karena tadi dia masih melihat pasti ada orang-orang dalamnya yang masih mau hidup benar. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, seburuk-buruk apapun anggota keluarga kita di dalamnya, sehancur-hancur apapun di dalamnya, Tuhan tidak akan pernah membinasakan, karena dia masih melihat ada orang-orang yang masih mau Tuhan pakai untuk hidup benar. Firman Tuhan tadi bilang, kalau seisi satu orang saja selamat, satu orang saja percaya kepada Yesus, seisi rumahnya diselamatkan. Itu artinya apa? Kalau kita adalah salah satu di antaranya itu, Bapak, kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus dan diselamatkan, berdoa untuk keluarga kita, supaya keluarga kita juga menerima keselamatan yang sudah kita terima, supaya keluarga kita juga menerima pembaharuan hidup seperti yang kita alami. Sama kan Bapak Ibu? Gereja dan keluarga sama, punya kesamaan. Dengan demikian Bapak Ibu, bagaimana cara kita, atau apa yang harus kita lakukan supaya lembaga-lembaga yang Allah bangun ini itu tetap kuat. Tadi tema kita lembaga Kristus yang kuat. Gereja, keluarga adalah lembaga Kristus. Nah, bagaimana keduanya ini agar tetap kuat? Yang pertama, landaskan rumah tangga kita, keluarga kita, dan gereja kita, landaskan di dalam Kristus. Yang kedua, hiduplah dalam ibadah kepada Allah. Yosua 24 ayat 15 di sana dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jemaat, kalau engkau menganggap tidak baik untuk beribadah setiap hari Minggu, pilih. Kita mau ibadah kepada Tuhan atau kita mau ibadah kepada hantu? Pilih. Pilihannya cuma dua. Mau ibadah, mau tidak ibadah. Kalau engkau ibadah, datang ke rumah Tuhan, berarti kau beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau engkau tidak beribadah, kau tidak datang ke rumah Tuhan, berarti kau beribadah kepada hantu. Dan dalam setiap pilihan ada konsekuensi, Bapak Ibu. Ada akibat yang akan kita terima. Akibatnya apa? Tuhan yang punya perkara keputusan. Manusia tidak bisa menghakimi. Oh, nanti kalau kau beribadah nanti kau pasti begini. Nah, saya nggak punya hak juga bilang kepada jemaat, kalau jemaat tidak ibadah nanti pasti kamu sakit-sakitan dengan hidup. Nembak aja. Berani saya. Karena saya bilang kalau Tuhan saya layak, engkau marah. Itu jemaat yang mendirikan siapa? Tuhan. Gereja yang membangun siapa? Yesus. Berarti punya siapa? Punya Yesus, punya Allah, bukan punya saya. Jadi jemaat mau ibadah, tak ibadah, saya nggak mau lagi bilang, tengok nanti begini, nggak mau lagi saya udah bertobat. Urusan dengan Tuhan. Gereja punya Tuhan, hidupku punya Tuhan, tanggung jawab kepada Tuhan. Apa akibatnya, konsekuensinya ketika kita memilih tidak beribadah kepada Tuhan? Tuhan berperkara kepada kita masing-masing. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negeri yang kamu
bahwa apapun yang terjadi Tuhan, bagaimanapun rumah tanggaku, keluargaku, gerejaku, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua menyeret seisi rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Sebagai kepala keluarga, pemimpin dalam rumah tangga, sudahkah kau menyeret seisi rumahmu untuk datang kepada Tuhan? Sudahkah kau membawa seisi rumahmu datang kepada Tuhan? Atau engkau yang diseret-seret oleh seisi rumahmu untuk datang kepada Tuhan? Yang ketiga, bagaimana agar lembaga ini kuat? Bagaimana agar lembaga keluarga kita, gereja kita kuat? Tadi landaskan dalam Kristus Yesus, hiduplah dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga adalah hiduplah dalam kasih. Hidup dalam kasih. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada, baca apa itu? Istri-istri, ayo baca. Istri-istri ya, yang non istri jangan dibaca. Istri, istri atau calon istri juga boleh. Ayo baca. Efesus 5 ayat 22 sampai 25, baca. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami Stop. Ulang. Cuma sampai di kepada Tuhan. Ulang ya. Istri-istri. Halo istri-istri. Halo. Ada istri-istri di sini? Ada semua yang mau ngaku. Karena disuruh baca, disuruh tunduk, nggak mau baca semuanya. Nggak mau ngaku sebagai istri. Ayo istri-istri. 2, 3 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Allah. Tunduk. Amin bapak-bapak. Amin. Amin bapak-bapak. Amin. Istri-istri tunduk. Hai istri. Itu bilangnya satu ya, istri ya, bukan istri-istri ya. Saya bilangnya istri-istri karena di sini ada lebih daripada satu orang istri. Tapi bukan berarti istri-istri berarti bisa punya lebih dari satu istri. Nah, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau kita bilang kita tunduk sama Tuhan, kalau kita mengakui bahwa kita adalah istri yang tunduk sama Tuhan, buktikan ketundukan kita kepada Tuhan dengan tunduk kepada suami. dengan tunduk kepada
tunduk. Ketundukan itu ada kalau ada kasih. Kalau kita mengasihi Allah, pasti kita akan tunduk pada suami kita, meski bagaimanapun keadaannya sekarang ini Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan yang kau inginkan, memang nggak bisa. Mana bisa kita mau supaya semuanya seperti yang kita inginkan, nggak bisa. Aku mau suamiku seperti ini, kau mau, dia nggak mau. Istri mau, suami itu mau. Jadi karena itu doakan, tetap tunduk saja, seperti kita tunduk kepada Kristus yang adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu Bapak Ibu, tunduklah. Sekarang suami, ayo baca suami-suami. Pikiran suami-suami. Suami-suami, mana suaranya? Baca 2, 3 ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami, kasihi istrimu. Kasihi istrimu, kasihi pasanganmu yang sudah engkau pilih menjadi pendamping, menjadi seorang yang akan menemanimu sampai mati. Suami-suami, calon suami, kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kita jemaat, kita sangat dikasihi oleh Kristus karena Dia yang membentuk jemaat itu sendiri. Karena itu kalau Kristus aja mengasihi jemaatnya, berani sekali kita tidak mengasihi istri kita yang notabene adalah pilihanmu sendiri, bukan Tuhan yang paksa. Bagaimana suami bisa mengasihi istri kalau tidak ada kasih kepada Kristus? Karena itu landaskan juga hidupmu sebagai suami-suami, hidup di dalam Kristus, supaya kau bisa mengasihi istri. Bagaimanapun perubahan yang terjadi dalam istrimu yang kau lihat sekarang ini, kasihilah dia. Walaupun dia dulu langsing, sekarang langsung, kasihilah dia. Dulu masih ramping, sekarang seperti bola, seperti balon, kasihilah dia. Dulu dia kayaknya gak cerewet kali loh Bu, pendiam, sekarang kok cerewet kali. Kasihilah dia. Yang dihadapinya ada anak-anak. Kasihilah istri. Kalau engkau mengasihi istrimu, apa yang harus kau lakukan? Penuhi tanggung jawab sebagai suami. Bertanggung jawab sebagai suami. Pertanggungjawaban kita sebagai suami tidak hanya jasmani, materi, tapi juga rohani, kebutuhan rohani, keperluan mentalnya, ketenangan batinnya, itu juga adalah tanggung jawab sebagai suami. Itu bentuk daripada engkau mengasihi anak istri. Hiduplah dalam kasih. Di dalam gereja juga demikian Bapak Ibu. Ini selalu dikaitkan ya Bapak Ibu, seperti Kristus telah mengasihi jemaat, tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Dua lembaga semakin meyakinkan kita bahwa keluarga dan gereja adalah lembaga yang dibentuk langsung oleh Allah. Karena memiliki kesamaan, perintahnya juga sama. Di dalam gereja juga sebagai lembaga rohani, sebagai rumah rohani, kita juga harus tunduk kepada otoritas pemimpin kita. Sebagaimana kita jemaat tunduk kepada Kristus, tunduk juga lah kepada kepemimpinan gereja itu sendiri. Sekalipun kita melihat bahwa pemimpinnya tidak jadi teladan, pemimpinnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita inginkan, bawa dia kepada Tuhan, doakan, jangan dikata-katain aja. Maunya kayak gini lah gereja kita itu, maunya gembala kayak gini lah, jangan kayak gitu lah. Maunya gembala kayak gini lah, kayak gitu lah, kayak gitu lah, kayak gitu lah. Gak usah dikatakan, Bapak Ibu, doakan aja. Karena tidak bisa memenuhi semua pemikiran jemaat, tidak bisa memenuhi semua tuntutan daripada jemaat. Sekalipun gembala kita pemimpin
Walaupun kita sudah berusaha mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, sudah berusaha berjuang tunduk pada suami kita, sudah berusaha mengasihi orang tua kita, berusaha mengasihi anak-anak kita, kalaupun belum ada terjadi satu pembawaan hidup di dalam hidupnya, nggak usah kecil hati, Bapak. Tidak usah merasa gagal, tidak usah merasa bahwa kau tidak berguna di dalam rumah tangga untuk tidak. Tapi apa yang kita harus lakukan? Tetaplah berdoa. Segala upaya mungkin sudah kita lakukan untuk memperbaiki rumah tangga kita, untuk memperbaiki kehidupan keharmonisan rumah tangga kita. Tetapi kalaupun itu masih gagal dan engkau kehilangan harapan, masih ada satu jalan, yaitu tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dengan berdoa kita akan mendapat kekuatan. Satu-satunya kekuatan, kalau kekuatan kita di dunia udah habis, tenaga kita udah habis, udah dicerewetin bagaimana kemana anak kita nggak ada berubah, udah diingatkan berapa kali suami kita nggak ada berubah, istri kita juga demikian, tetaplah berdoa. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Kalau semua sudah dilakukan dan kita merasa bahwa kita kehilangan harapan, kehilangan semangat, kehilangan sukacita, berdoa supaya kita tetap kuat menjalani semuanya. Berdoa supaya kita kuat supaya kita diberi hikmat untuk bisa menjalani semuanya, dan agar kita tidak jatuh dalam dosa. Karena apa? Berdoa dan berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Sudah, kalau nggak ada lagi yang bisa dilakukan, doakan aja. Itu satu-satunya cara. Doakan aja. Biar Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berperkara. Kedua lembaga ini adalah milik Tuhan. Karena itu doa dapat menembus batas kemampuan kita. Dan firman Tuhan bilang dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Besar kuasanya Bapak Ibu. Karena itu jangan berhenti berdoa. Kedua lembaga ini adalah milik Tuhan. Keluarga, gereja adalah milik Tuhan, dibentuk sendiri oleh Tuhan dan tidak mungkin dibinasakan olehnya. Justru Allah akan memulihkan bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun keadaan rumah tangga kita, bagaimanapun keadaan gereja kita. Tuhan tidak akan membinasakan, justru Dia mau memulihkannya. Asal kita tetap melakukan tanggung jawab kita, asal kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu yang pertama tadi, landaskan di dalam Kristus, landaskan keluarga kita, landaskan gereja kita di dalam Kristus. Yang kedua, hidup dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Dan yang keempat, hidup di dalam doa. Kiranya firman Tuhan pagi ini membuat kita semakin bersemangat untuk terus berdoa, terus bersemangat di dalam menjalani rumah tangga kita, keluarga kita, dan juga gereja kita. Karena ini milik Tuhan, biar Tuhan berperkara sekalipun apapun yang terjadi di tengah-tengah ini. Untuk menjadi lembaga Kristus yang kuat, tetap landaskannya dalam hidup kita, tetap beribadah kepada Dia bagaimana situasi kita, tetap hidup dalam kasih sebagaimanapun orang-orang di sekitar kita tidak mengasihi kita, mengecewakan kita, dan tetap berdoa. Karena Tuhan melihat dan Tuhan akan menyatakan kuasa kepada kita. Mari kita berdoa.